Halo, kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan fitur aktivitas lulus atau keluar. Untuk bisa mengaksesnya, silakan masuk ke menu akademik, kemudian aktivitas lulus atau keluar. Setelah itu, akan tampil beberapa tab. Tab yang pertama, ada data aktivitas yang memuat seluruh data aktivitas yang sudah diinputkan oleh operator, dan di sini bisa menggunakan filter untuk menampilkan data. Filter-filternya itu adalah periode atau semester, angkatan, prodi, status keluar, dan juga NIM. Untuk bisa tambah data, aktivitas lulus atau keluar mahasiswa itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, tambah satu persatu atau dilakukan impor. Kami akan menjelaskan terkait dengan tambah data satu persatu terlebih dahulu. Untuk bisa menambah data, klik tombol tambah data di bagian kanan, kemudian akan tampil formulir yang bisa diisi oleh operator. Yang pertama, isiannya di sini ada NIM. Di sini ada NIM yang bisa digunakan. Contoh seperti ini. NIM-nya diklik, setelah NIM tersebut diklik atau dipilih, pilih periodenya, mahasiswa tersebut keluar, itu periode kapan, kemudian jenis keluarnya apa, apakah lulus, apakah mengundurkan diri, dan lain-lain. Misalnya, ingin menginputkan lulus. Setelah itu, di sini bisa diisi tanggal keluarnya, kapan mahasiswa ini keluar. Setelah dipilih tanggal, untuk SKS lulus dan IPK ini otomatis terhitung oleh sistem. Kemudian di sini ada isian-isian lain seperti nomor ijazah, nomor transkrip, nomor PIN, nomor induk registrasi lulus, dan lain-lain. Ini opsional. Jika memang sudah ada datanya, bisa diisikan. Tapi kalau misalnya memang belum ada, bisa dikosongkan seperti ini. Jika nomor PIN sudah ada, bisa diinputkan di sini. Kemudian, setelah itu, diklik simpan. Setelah klik simpan, akan tampil notifikasi data berhasil disimpan. Setelah tampil notifikasi data berhasil disimpan, klik OK. Kemudian akan tampil di tab data aktivitas mahasiswa, data mahasiswa yang sudah diinputkan oleh operator tadi dengan cara tambah data. Kemudian, operator juga bisa melakukan update data tersebut dengan cara klik pada kolom aksi tombol update pada mahasiswa tersebut. Diklik update, kemudian diisikan, misalnya sudah ada nomor ijazah. Nah, ini diisikan seperti biasa sesuai dengan nomor ijazah mahasiswa tersebut. Kemudian diklik simpan, maka datanya berhasil diupdate. Kemudian, cara yang kedua itu dilakukan impor data. Untuk impor data, masih di halaman yang sama, tapi diklik tab impor data. Untuk impor data, di sini ada contoh file CSV dan panduan-panduan untuk bisa mengisinya. Jadi, langkah pertama adalah unduh terlebih dahulu contoh file CSV-nya. Kemudian setelah diunduh, tampilkan data Excel yang tadi sudah diunduh. Nah, ini kan tampilannya kurang rapi. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke menu data untuk bisa merapikan tampilan di format file CSV. Yang pertama, diklik dulu pada kolom A, kemudian pilih text to column. Setelah itu, pilih delimited, kemudian next. Nah, ini karakter pemisah antara data-datanya apa? Kalau saya di laptop saya ini koma, jadi dipilih koma. Kalau misalnya titik koma, dipilih yang semikolon. Setelah itu, diklik next, kemudian dipilih semuanya agar berbentuk teks. Kemudian diklik finish. Setelah itu, datanya sudah tertata dengan rapi, baru bisa diinputkan data-datanya. Ini misalnya ingin menginputkan kelulusan
mahasiswa di periode 2021-2022 genap. Maka tahun yang harus diisi adalah tahun 2021, semester 2 untuk semester genap. Kalau misalnya ganjil diisikan 1. Kemudian di sini diinputkan NIM mahasiswanya, lalu statusnya apa sesuai dengan status yang ada di si akad. Kalau lulus artinya L. Untuk status yang lain bisa dicek di panduan. Kemudian ini harus diisikan juga tanggal keluar. Yang wajib diisi adalah tahun, semester, NIM, status keluar, dan tanggal keluar. Untuk SKS total sampai dengan data yang terakhir ini opsional. Nah, misalnya mahasiswa ini sudah ada nomor PIN-nya. Nah, nomor PIN-nya juga bisa diinputkan di bagian kanan sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia. Setelah itu, datanya disimpan, kemudian untuk bisa mengimporkan data, masuk ke menu impor data, kemudian choose file, pilih file yang sudah diinputkan data-datanya, kemudian di sini ada karakter pemisah kolom sesuai dengan Excel pada laptop masing-masing. Kemudian diklik proses, maka akan tampil seperti ini, data-data yang diisikan sesuai dengan file yang telah diisikan pada file CSV tadi. Nah, setelah sudah rapi tampilannya, kemudian diklik simpan. Setelah diklik simpan, maka akan tampil notifikasi berhasil atau gagal dari kumpulan data tersebut yang sudah dilakukan impor. Nah, akan tampil seperti ini, 17 data berhasil disimpan dan 1 gagal disimpan. Jika ada data gagal ini, berarti harus dicek pada file Excel-nya. Untuk bisa melihat hasilnya, itu tinggal klik pada menu data aktivitas, maka akan tampil seluruh data mahasiswa yang sudah diinputkan. Seperti ini. Misalnya ingin mengupdate nomor ijazah karena nomor ijazah tersebut baru ada. Nah, untuk update setiap kolom ini bisa dilakukan update massal. Nah, update massal di sini bisa sesuai dengan periode, angkatan, status keluarnya, prodi, lalu pilih jenis data apa yang akan diupdate. Misalnya nomor transkrip, kemudian ditampilkan, maka akan tampil seluruh mahasiswa yang sudah diinputkan kelulusannya. Misal nomor transkripnya berapa. Nah, ini bisa dilakukan secara massal. Di-copy aja seperti ini. Kemudian setelah dicetak seperti ini, diklik simpan. Maka akan tampil notifikasi datanya berhasil disimpan atau tidak. Sekian penjelasan terkait dengan aktivitas lulus atau keluar. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan di grup. Terima kasih atas waktunya.